Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Fatin dan yang NPM 23001019. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu proses koagulasi pada darah pasien. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaannya, di sini ada alat-alat yang perlu kita persiapkan, antara lain ada sphygmomanometer, lalu ada stetoskop, lalu ada pulpen atau marker, lalu ada stopwatch. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan, di sini juga saya menyiapkan alcohol swab, lalu ada lancer, lalu ada kertas, dan lalu ada objek glass, dan di sini ada spet untuk menarik si platelet yang kita periksa pada pasien. Lalu tidak lupa ada handscreen juga di sini ya. Baik, sebelum kita akan melakukan yang pertama-tama kita akan menyapa pada pasien terlebih dahulu. Baik Bapak, selamat siang. Siang ya, Pak ya. Apakah Bapak jantungnya sudah nyaman Pak? Aman dok, Aman ya. aman. Bang, baik Bapak, perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Fatin yang berjaga pada klinik Pasundan pada siang hari ini, ya. Di sini saya izin mencatat data diri Bapak terlebih dahulu, ya Pak ya. Siap. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Ronaldo Wati. Ronaldo Wati. Bapak Ronaldo Wati umurnya berapa Pak? Umur saya ya sekitar 30 ya Pak ya. Untuk tempat tanggal lahirnya Pak? saya di Papua Barat dok. Iya, Tanggal lahir 20 Agustus 20 Agustus. 1990. Oke, Pak. Bapak, saya di sini izin konfirmasi ya Pak ya, untuk di sini di data diri ini ada. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan Bapak diam Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sphygmomanometer ya Pak ya. Di sini nanti prosedurnya mungkin rasanya sedikit agak tidak nyaman, tapi saya sebagai dokter yang profesional akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut ya Pak ya. Nanti tangan Bapak akan ditaruhkan alat tensi ini, manset, nanti dikembangkan, lalu selanjutnya nanti di area lipatan siku itu akan saya beri lingkaran untuk mengetahui bahwasannya apakah ada bintik-bintik merah di area kulit tersebut, begitu Pak. Mungkin rasanya agak sedikit tidak nyaman gitu Pak. Apa Bapak setuju Pak? Setuju ya. Pak ya. Pak, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya izin cuci tangan dulu ya Pak ya. Mangga. Nah, saya udah cuci tangan, lalu selanjutnya kita saya mau pakai handscreen terlebih dahulu. Baik, Bapak, saya pinjam ya Pak ya tangan yang lebih dominan Bapak ya. Dok, tangan kanan dok. Tangan kanan atau tangan kiri Bapak yang dominan? Ini tangan kiri aja dok. Tangan kiri. Soalnya tangan kanan saya nih habis diambil darahnya dok. Oh gitu. Tangan kanannya nggak apa-apa, Dok. Oke, nggak apa-apa, aman. Siap. Bapak punten, boleh diangkat ininya Pak? Izin ya Pak ya. Lalu kita di sini akan melakukan pemasangan manset di area lengan para pasien. Pastikan manset tidak kendor. Lalu selanjutnya di sini juga Lalu di sini kita akan membuat pola lingkaran 5 cm di area lipatan pada pasien. Geli-geli gitu dok. Oh, geli apa ya? Nah. Baik, Pak. Gini ya, Pak ya. Di sini kita akan menghitung tekanan darah pasien terlebih dahulu. Pastikan tensi mengunci. Baik,
tekanan darah pada pasien ini di angka 120/80, lalu kita bagi, lalu dan tahan. Tahan ya Pak ya. Lalu di sini kita akan menahan, biarkan selama 5 menit. Lalu kita akan menahan tekanan pada manset. Nah, lalu amati titik yang tadi kita buat bulat-bulatan. Nah, muncul nih titik-titik atau peteki yang ada pada pasien. Nah, jika lalu kita hitung menggunakan stopwatch selama 5 menit. Jika 5 menit sudah selesai, baru kita kempiskan kembali stopwatchnya seperti itu. Nah, di sini kita melihat ya adanya peteki ada 6 peteki, yaitu masih tergolong yang normal ya, karena yang abnormal itu lebih dari 10 peteki seperti itu. Bapak ini untuk pemeriksaannya yang pada pemeriksaan awal ini Bapak normal ya Pak ya, karena petekinya ini kurang dari 10 Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Pak, yaitu pemeriksaan selanjutnya ini mungkin ada beberapa bagian seperti kuping dan jari itu nanti akan ditusukkan menggunakan jarum. Tapi tenang aja Pak, untuk jarumnya ini kita menggunakan jarum yang steril, jadi Bapak tidak usah khawatir takutnya terkontaminasi oleh virus atau terinfeksi oleh virus yang lain-lain Pak. Ini udah aman, dan nanti kita akan melakukan membersihkan area di kuping ya Pak ya. Baik Pak, boleh, apakah Bapak setuju Pak? Setuju ya, setuju ya. Santai aja dong. Santai ya Pak ya. Bapaknya semangat banget nih Pak. Main bola aja lah. Oh, main bola. Lalu di sini kita akan menyiapkan alcohol swab, lancet, handscoon, dan kertas saring. Bapak punten ya Pak ya. Bersihin Pak. Cuma dibersihin, rasanya dingin-dingin ya. Dingin. Dingin gitu Pak. Iya. Iya, dok. Lalu di sini saya akan menusukkan si jarumnya ya. Maaf ya Pak ya. Sini pada deketan Pak. Lalu selanjutnya kita ini akan melakukan kita akan melipat kertas, dan lalu waktu ini dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Kita putar stopwatchnya. Pastikan kertas saring jangan menempel pada pada kulit pasien. Lalu jika perdarahannya sudah berhenti, lalu kita berhentikan stopwatch. Nah, di sini kita akan mencatat setiap 30 detik tempelkan kertas. Jadi ketika tiap 30 detik pertama kita akan menempelkan darahnya ini di kertas. Lalu selanjutnya itu kita akan mencantumkan jika normalnya itu normalnya itu 1 sampai 3 menit ya. Bapak punten, ini kita untuk hasilnya normal ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu barang alat dan bahan yang tadi yang sudah kita pakai akan kita buang di bak steril. Setelah ini akan ada pemeriksaan lagi nggak? Ada Pak, ini pemeriksaan terakhir seperti Saya buru-buru tapi ini sebenarnya. Wah iya. Bentar ya Pak ya. Iya. Saya minta tangan yang dominan ya Pak. Yang mana? Ini aja dok. Yang kiri ya. Iya. Bapak kidal ya? Iya dok. Betul. Kidal. Baik, di sini saya akan melakukan persiapan alat dan bahan lagi seperti handscoon yang sudah saya pakai, lalu ada swab alkohol, lancet, stopwatch, dan kaca objek. Lalu di sini kita akan bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol swab. Nah, lalu ini kan masih basah. Kita akan menunggu agar pasien tidak merasakan rasa nyeri karena alkohol ini. Lalu biarkan kulitnya mengering, lalu buat tusukan di
kulit pasien. Lalu kita akan meneteskan, dan jangan lupa untuk stopwatchnya kita hidupkan. Kita akan meneteskan pada 3 titik. 1, 2, 3. Lalu di sini stopwatch dihentikan ketika benang seperti fibrin terlihat pada semua tetes darah. Nah, jadi kita di sini akan menunggu 2 sampai 6 menit ya. Lalu di sini wah, sudah 2 menit. Lalu di sini kita akan mengecek apakah benang fibrin pada pasien ini terlihat atau tidak ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada pasien ini terbentuk fibrin normal ya. Lalu jangan lupa buang alat yang sudah kita pakai ke dalam bak steril. Baik, wabillahi taufik. Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Barangkali ada yang ingin Bapak tanyakan Pak dari ketiga pemeriksaan? Berarti udah selesai dong ya? Udah. Berarti Gitu. alhamdulillah berarti saya bisa pergi nih dong. Tadi dulu Pak. Jadi dari hasil yang tadi kita tes tadi, alhamdulillah dari hasil semua tes itu normal Pak. Tidak ada gangguan seperti itu ya Pak ya. Sebelumnya apa yang ada yang Bapak ingin tanyakan kembali Pak? Cukup dong saya kira. Cukup ya. Baik, saya kira ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.